Oke, ketemu lagi ya di mata kuliah komutasi awan atau cloud computing. Di sini masuk di pertemuan ke-7 ya. Nanti di sini kita akan bicara tentang cloud storage, ya, media penyimpanan online ya, ataupun awan ya. Ya sebenarnya bukan media penyimpanan online ya, tapi kan di sini media penyimpanan apa namanya, cloud ya, berbasis cloud. Oke, tujuan dari pembelajaran ini nanti diharapkan mampu memahami definisi, sejarah cloud storage ya, kemudian mampu merancang membuat infrastruktur cloud computing ya, topologi jaringan komputer, jenis-jenis cloud storage, fungsi dan manfaat cloud storage, kemudian pemanfaatan cloud computing dan cara kerja cloud storage secara detail ya. Oke, definisi dari cloud storage ya, ini disebut dengan cloud computing. Ini disebabkan informasi yang dilalui dengan remote di cloud ya. Jadi organisasi yang menawarkan layanan cloud yang memungkinkan user untuk menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Ini bisa diakses jika terhubung dengan internet. Artinya user tidak harus ada di lokasi tertentu untuk dapat mengakses file. Nah, gagasan ini, cloud storage ini itu menyediakan media ya, penyimpanan data yang mampu dilalui user-user melalui jaringan internet. Jadi untuk dapat mengakses data ini, pengguna memang harus terhubung ke internet ya. Jadi tidak mungkin tidak terhubung ke internet ya, karena memang media satu-satunya ya lewat internet harus ya. Kalau tidak lewat internet ya mungkin hanya basis intranet gitu aja. Ya, kalau basisnya intranet ya mungkin ya berbasis intranet itu berarti hanya di scoop di jaringan kita sendiri ya. Nah, istilah pada penyimpanan cloud ini ada dua ya, cloud dan storage ya, dua komponen ini, ada cloud dan storage. Di mana cloud itu adalah kata bahasa Indonesia ya untuk internet yang artinya adalah awan. Jadi cloud itu awan. Jadi internet itu seperti awan besar yang dapat menempatkan segala sesuatu awal dari informasi hingga proses di satu tempat yang untuk mudah diakses oleh banyak orang. Sementara cloud ya itu adalah media penyimpanan ya, namun konteksnya di sini data digital yang dapat disimpan, ditulis, video, audio ya, program, aplikasi. Nah, jadi pada umumnya cloud storage ini menjelaskan sebagai sebuah teknologi yang memakai internet sebagai media penyimpanan digital. Jadi pada dasarnya teknologi penyimpanan awan ialah ini mengembangkan bentuk cloud computing yang dikenal sebagai komputasi awan.
Nah, teknologi ini sebenarnya diawali dengan diperkenalkan ya sekitar tahun 1960-an ya, oleh John McCarthy ya. Di pada saat itu belum diterapkan ya pada jaringan internet, hanya pada sistem jaringan infrastruktur untuk listrik, air ya. Tapi pada saat itu John McCarthy itu mulai mengungkapkan konsep penggabungan sistem dengan media khusus, di mana saat ini berkembang sebagai nama cloud computing. Nah, era tahun 2000-an e-commerce Amazon itu memperkenalkan pengembangan sistem yang mendasari cloud storage modern. Dia merupakan perusahaan web Amazon ya, yang pernah kita kupas di pertemuan pertama ya. Nah, untuk infrastruktur cloud computing itu terbagi menjadi 3 di sini, yaitu public cloud. Ini merupakan satu model distribusi cloud computing di mana layanan cloud computing itu diekspos ya, menggunakan IP public ya. Jadi data, informasi, layanan, konsumsi, dan semuanya itu dibagikan dengan mudah. Semua pengguna user menyimpan cloud ya. Contohnya itu adalah kalau di Amazon Web Service itu EC2, S3 seperti yang kemarin sudah saya tunjukkan ya di itu. Kemudian di private cloud. Nah, private cloud ini di bagian ini ya, di private cloud ya. Ini merupakan sebuah model deployment pada teknologi komputasi awan yang tertuju kepada user yang terbiasa pada kalangan tertentu saja, private. Jadi umumnya banyak diterapkan pada lingkungan sekolah, perpustakaan, laboratorium, kampus, perusahaan-perusahaan ya. Ini jadi itu. Kemudian hybrid cloud ini model deployment juga ya pada teknologi komputasi awan. Ini merupakan gabungan antara public cloud dan private cloud. Ini menggunakan aturan SLA ya, yang punya tujuan untuk mengatur di mana saja akan diinset ke media penyamanan tersebut ya. Jadi ada 3 infrastrukturnya. Ini mungkin tempo hari sudah pernah kita bahas ya untuk infrastruktur cloud-nya. Kemudian untuk topologi jaringan cloud ya, jaringan komputer ini ada koneksi antara beberapa node terminal komputer. Kemudian topologi jaringan menggambarkan geometri yang dibuat menggabungkan device komputer ya. Ini jadi ada physical dan logical. Jadi kalau physical ini didesain secara fisik dan hubungan antara device jaringan ke server, switch, ada jaringan ya, membentuk jaringannya. Tapi sementara logical adalah jaringan yang berkomunikasi dengan tool jaringan komputer lainnya. Jadi ada yang secara fisik, ada yang secara cloud. Jadi kalau mungkin saya bisa gambarkan di sini ya. Ini kalau yang misalkan jaringan fisik, ini mungkin yang punya saya ya. Saya pernah bangun di sini untuk penelitian ya. Jadi di sini ya, nah ini. Jadi di sini sebetulnya jaringan fisiknya ada yang di bawah ya. Jadi physical jaringannya ada di bawah. Jadi di sini ada end user, kemudian dia terhubung ke, sebetulnya di sini terhubung ke jaringan ya.
berhubung ke jaringan, ke fisik. Tapi secara logik di dalam fisik ini, server ini dia ada platform-platform yang ada di sini, yaitu ada infrastruktur, ada platform, ada application. Jadi di sini. Jadi secara logiknya di sini ada infrastrukturnya, ya ada komputernya, ada block storage-nya, ada network-nya. Kemudian platformnya mungkin kalau di sini contohnya yang kalau saya di sini adalah platformnya adalah database ya. Kemudian di sini ada aplikasinya, prediksi, bisa monitoring. Nah, ini secara ini apa namanya logiknya. Kalau yang fisiknya ada di sini. Ya, itu gambarannya seperti itu. Kemudian jenis-jenis cloud-nya. Jenis-jenis cloud-nya di sini ada yang apa namanya personal cloud ya. Ini macam penyimpanan kebanyakan dipakai oleh seorang secara pribadi atau personal untuk mencadangkan backup datanya. Bahkan sebagai contoh beberapa smartphone ini menambahkan aplikasi cloud untuk memudahkan user yang ingin melakukan backup data. Biasanya tempat kita itu ya di backup ya, katanya WA ataupun mungkin email ya. Nah, benefit pemakaian personal cloud ini pada prinsipnya penyimpanan personal data ya, kebanyakan ditunjukkan kepada satu user saja, personal itu ya. Jadi user personal cloud storage ini cenderung merasa lebih bebas dalam menggunakan cloud storage-nya karena tidak terikat dengan pengguna lain. Nah, kebanyakan personal cloud ini punya biaya yang cukup ringan ya, dibandingkan dengan cloud storage jenis lainnya. Nah, user pada cloud storage ini dapat melakukan manajemen storage-nya sesuai dengan keinginan pengguna pribadi. Jadi kita bisa menggunakan cloud storage-nya secara apa namanya leluasa ya. Contohnya kalau misalkan saya di sini menggunakan media penyimpanan. Nah, jadi di sini contohnya mungkin Anda itu ya cloud storage secara pribadi. Di sini kita hanya dapat kuota hanya sampai 15 giga saja ya. Dan di sini 15 giga. Tapi kalau misalkan kita mau apa namanya menambah kuotanya ini ya berarti kita mesti apa namanya beli ya, dapatkan penyimpanan. Biasanya kita di sini akan diminta untuk beli lah ini sementara paketnya misalkan contohnya ini ya Google ya, ini 15 giga. Tapi kalau kita mau lebih besar lagi misalnya 100 giga ya kita di sini apa namanya sebetulnya murah ya 6.725 per bulan ya. Tapi ini 1 bulan ya, per bulan selama 1 bulan. Kemudian setelah itu bulanannya setelah itu menjadi 26. Jadi ini hanya 1 bulan aja harganya segini. Jadi kalau 1 bulan segini ya sekitar kalau 1 tahun ya mungkin sekitar 200 berapa ya. Ini kapasitas 100 giga. Kalau 200 giga segini ya. 43 lah, 43 bulan. 43.000 per bulan. Kemudian kalau 2 tera mungkin ini 130. Ini cukup besar juga kalau misalkan mau dimanfaatkan ya. Ini sebenarnya mudah, tinggal upgrade dan ini kita lebih leluasa ya karena ini milik kita sendiri dan mungkin tidak
tidak terpancang dengan orang lain. Mungkin kalau mau dibagi dengan keluarga itu ya cukup ya. Kemudian yang kedua public cloud storage. Nah, public cloud storage. Public cloud storage ini kerap dipakai oleh organisasi dengan tipe yang tidak terstruktur. Jadi dia perusahaan atau organisasi biasanya menyewa penyimpanan cloud dari provider cloud dan mengelola semua data yang dipunya oleh organisasi. Jadi benefitnya memakai cloud publik ini dia akan mendapatkan storage ya, akan memberikan dampak layanan yang dapat berguna pada misalkan anggotanya ya, untuk kebutuhan sehari-hari, melakukan sharing data secara bebas ya. Kebanyakan cloud storage ini tidak mementingkan kemudahan mengirim dan menyimpan data jika dibandingkan dengan mengolah datanya. Jadi public cloud ya sebetulnya bisa juga private cloud itu dibagikan itu ke semua orang menjadi public cloud ya. Tapi public cloud secara eksklusif ya, secara eksklusif dalam arti hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang bisa menggunakan atau bisa mengakses gitu. Kemudian personal cloud ini sebenarnya personal cloud di sini dengan private cloud storage sebetulnya hampir sama ya. Private cloud ini private cloud ini banyak atau sering digunakan oleh perusahaan ya, karena ingin keamanan dan kecepatannya menjadi lebih dari jenis penyimpanan cloud yang lainnya ya. Jadi dalam penyimpanan ya, penyelenggaraan cloud ini akan membentuk infrastruktur dalam pusat data perusahaan di mana keduanya akan saling terintegrasi. Jadi keuntungan menggunakan private cloud ini, private cloud biasanya tidak hanya digunakan secara personal, tapi juga memiliki infrastruktur pribadi oleh perusahaan tertentu, memberikan kontrol akses yang lebih besar lagi kepada organisasi tersebut. Sedangkan untuk manajemen cloud-nya itu sendiri, ini perusahaan atau organisasi itu punya hak untuk dapat mengelola dan memodifikasi cloud sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tiap perusahaan atau organisasi ini biasanya punya kebutuhan data storage yang berbeda. Tapi tentunya hal ini sangat tergantung dengan adanya private cloud ya. Jadi private cloud itu sendiri memungkinkan perusahaan atau organisasi mengelola kemampuan cloud dan mensupport aktivitas organisasi di dalam perusahaan. Jadi penting ya yang atau dipertimbangkan ini dalam hal data adalah tingkat keamanannya, security-nya. Jadi di dalam private cloud ini butuh privasinya ya, privasi keamanannya, security-nya. Dan kebanyakan perusahaan atau organisasi ingin bisnis dan datanya aman dan tentunya terlindungi dari akses pihak luar ya, yang tidak diinginkan. Nah, private cloud ini juga memberikan bisnis dengan tingkat keamanan yang tentunya lebih terjamin. Nah, kenapa? Ya, karena akses cloud ini dibatasi hanya karyawan atau pengguna internal, jadi mungkin anggota-anggota stafnya aja, dan itu dibatasi ya, yang bisa mengakses itu antara pimpinannya, direksi, karyawan, staf itu beda-beda. Ya ibaratnya ini adalah seperti kayak kita mengakses ke server ya, server di perusahaan. Kalau di perusahaan itu punya ada server, bedanya ini dia ada di cloud. Ya sebetulnya sama juga ya. Kita punya server di perusahaan, kemudian servernya itu kita pasang
VPN, ya. Nah, kemudian masing-masing orang itu diberi akses VPN, sehingga dengan begitu pun sama ya, dia bisa mengakses server perusahaan itu dari mana saja lewat VPN. Cuman memang kalau kita buat sendiri seperti itu, kita harus mempertimbangkan, harus ada servernya sendiri, nanti listriknya, kemudian ada apa namanya UPS-nya, kemudian ada resource yang lainnya. Sementara kalau cloud kan sudah disediakan oleh semuanya. Ya. Nah, volume atau penambahan data yang meningkat itu akan mengakibatkan kebutuhan perusahaan itu dapat menyediakan banyak lagi kapasitas penyimpanan data. Jadi kalau beda dengan kalau yang server biasa itu kan kita kalau ada kebutuhan apa kita harus invest lagi beli lagi. Tapi kalau ini ya kita tinggal request saja. Oh, aku minta datanya harddisknya ditambah lagi, space-nya tambah, tinggal upgrade aja. Ya. Sementara yang keempat adalah hybrid cloud. Ini merupakan kombinasi dari publik dan swasta. Ini dibagi menjadi dua, yaitu data yang dianggap krusial dan akan disimpan di private cloud dan data yang disimpan di cloud public storage. Ya. Jadi, dianggap krusial akan disimpan di private cloud, kemudian data lainnya akan disimpan di public cloud storage. Nah, jadi ada yang private cloud, ada yang public cloud. Nah, kalau yang public cloud mungkin yang umum, sifatnya umum. Tapi kalau yang krusial, yang rahasia itu biasanya disimpan di private cloud. Nah, fungsi dan manfaatnya cloud. Ini misalkan data dapat diakses kapan saja. Jadi ini kata kuncinya adalah ini, dapat diakses ya kapan saja, di mana saja, tanpa harus membawa disk portable ataupun flash drive. Tapi tentunya harus ada koneksi internet. Data cenderung lebih aman jika perangkat terhapus masih punya cadangan backup di penyimpanan cloud. Jadi di sana juga menyediakan backupnya. Dapat membagikan share dengan yang lain tanpa harus mengunggah dan mengunduh ulang. Jadi bisa langsung di-share secara online. Gitu ya. Kemudian manfaat penyimpanan cloud ini juga, kalau ini fungsinya cloud ya, manfaat penyimpanan cloud ini saling kolaborasi, backup data, terus berbagi atau sharing. Jadi di sini kolaborasi dapat diartikan kerjasama di lingkungan kantor, penyimpanan, ya. Jadi bisa digunakan sebagai sarana atau tempat untuk kolaborasi antar sesama rekan kerja yang dapat memanfaatkan penyimpanan cloud ya, untuk bertukar pikiran, gagasan, ya, sehingga dapat pada akhirnya dapat pekerjaan dilakukan dengan lebih efisien serta juga dapat cepat ya. Kemudian backup data ya, backup data di sini menjadi hal yang penting ya, bahwa data atau file tersimpan pada komputer pribadi, notebook ya, hard drive eksternal, gadget lainnya. Tapi apakah pernah bertanya bagaimana jika seandainya data tersebut hilang? Misalnya media penyimpanan rusak, notebooknya hilang, atau mungkin jatuh dan hal yang lainnya ya. Ini kita ketahui bersama bahwa yang namanya peralatan elektronik itu sangat rentan ya terhadap kerusakan yang tidak dapat diprediksi. Jadi belum lagi nanti adanya ancaman virus atau malware, ya, hacker yang potensinya bisa merusak, mencuri, ya, membuat data menjadi hilang, ya. Jadi dengan mengupload data backup atau backup data-data penting ke cloud ini akan terhindar dari resiko-resiko tersebut di atas. Atau bisa juga mengembalikan data dengan
cepat. Tapi perlu perhatikan juga, backup itu ada backup software, ada backup hardware. Kalau kita menggunakan metode RAID, itu adalah backup hardware, itu bukan backup file ya. Jadi dia yang membackup hardware-nya. Ya, kalau misalkan rusak ya masih ada backup satu. Tapi kalau itu kena virus ya kena virus semua ya. Backup. Kemudian tools untuk sharing. Ya. Ini hal lainnya dapat saling membagikan file dengan pengguna user lain. Jadi dengan memanfaatkan atau menggunakan layanan penyimpanan yang ada pada cloud. Nah, fitur ini sering dijumpai dan digunakan pada layanan file sharing. Ya, contohnya misalkan mungkin sering ya, ini kalau sharing ini biasanya pakai ini ya, Mediafire, Forshare, kemudian bisa pakai yang lainnya juga. Dan manfaat lainnya adalah penyimpanan cloud ini memiliki fitur sinkronisasi otomatis yang tidak dipunyai oleh berbagai file atau mungkin file-file yang lain. Ya. Nah, sebetulnya ada juga ya, kalau di tempat saya di sini itu ada namanya Google Drive ya. Nah, Google Drive. Ini coba saya akses. Jadi Google Drive di sini. Nah, ini kebetulan tempat saya ini saya pasang. Jadi Google Drive di sini. Ini di sini ada ini di lokal punya saya, ya. Kemudian ini di lokal data di saya. Kemudian yang ini adalah Google Drive. Ini adalah data yang ada di online yang tadi itu, ya Google Drive. Jadi bisa langsung saya akses dari sini Google Drive. Dan di sini kelihatan ya, kapasitasnya di sini hanya 15 GB. 15 GB. Tapi kalau ini mau saya tingkatkan juga bisa. Ini mau saya tingkatkan dengan tadi itu yang berbayar. Jadi kalau itu di situ saya logout ya, misalkan di situ saya keluar logout, nah ini saya logout, bilang tidak bisa, maka di sini akan hilang. Nah, itu adalah di layanan Google Drive, Google Drive online ya. Jadi itu bisa kita lakukan bagi untuk sharing data. Ya, sebenarnya kita bisa juga menggunakan itu ya, memanfaatkan itu semua. Nah, platform cloud computingnya, selain dari kemampuan tadi ya, macam-macam layanan komputasi aman, itu juga memberikan penggunanya user serangkaian fungsi ya, misalkan untuk email, penyimpanan data, backup, storage ya, ambil data, kemudian membuat dan tes aplikasi, menganalisa data, streaming audio dan video. Kayak ini, streaming YouTube ini kelihatannya dia ada tempat sendiri ya, jadi dia tidak masuk di dalam kuota itu. Saya sendiri tidak tahu dia nyimpannya ada di mana ya. Padahal kalau kita ngupload streaming YouTube itu kan mungkin filenya bisa sampai giga ya. Ini kalau saya lihat di tempat saya ya, di tempat saya itu di sini hasil rekamannya itu segini banyak. Nah ini, jadi ini kalau saya lihat view detail, nah di sini tuh kapasitasnya ada yang 1 giga 900 rata-rata segini. Ini kalau di total sendiri di sini, ini baru rekaman-rekaman punya saya ya. Kalau saya properties, ini totalnya di sini 23 giga. 23 giga. Kalau misalkan kita punya storage-nya itu di
Google, YouTube itu dibatasi, berarti saya butuh storage mungkin bisa sampai 100 GB gitu. Nah, itu nyimpennya ada di storage tersendiri ya, storage di mana sendiri gitu. Jadi itu yang kelihatannya itu kalau YouTube itu mungkin storage-nya masih loss gitu ya, belum dibatasi. Mungkin nanti kalau udah dibatasi ya lain cerita ya gitu. Nah, di sini cloud-nya seperti ini gambarannya. Jadi cloud di sini dia yang penting ada koneksi internet, ada data, konten, jaringan, informasi, ada device yang mengakses program. Nah, ini semuanya ada di sini semua. Di platform-platformnya itu ada di sini semua ya. Meskipun cloud computing ini dapat dilihat secara seperti suatu layanan ya, di mana cukup apa namanya relatif baru ya, diadopsi secara luas oleh perusahaan-perusahaan baik dari small business, enterprise ya. Ini apa namanya termasuk individu juga ya, individu ya, ini sudah banyak juga yang menggunakannya. Jadi selain cloud ini menyediakan satu layanan, contohnya pemrosesan bahasa juga, program standar untuk kerjaan dan juga kecerdasan buatan itu juga sama ya. Jadi lebih cenderung ke umum ya. Nah, cara kerjanya di cloud storage ini jika kita pahami cara kerja dari cloud ini secara fungsional ini pada saat ditampilkan tidaklah rumit ya ataupun kompleks. Tapi pada intinya dari fungsi tersebut hanya terkait dengan menyalin dan memasukkan file saja. Jadi pada saat melakukan penyimpanan di dalam memori cloud itu sama seperti kita menyalin mengcopy data di server. Tapi jika data disalin ke server, penyedia layanannya ya menyediakan akses memori cloud sepenuhnya. Jadi itu seperti itu. Kemudian untuk mendownload atau mengunduh file data dan perubahan file di download ini dapat dilakukan sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan. Bahkan bisa diakses dari file langsung ya, dan akses ataupun bisa juga diakses di download kemudian diupload juga. Kemudian masalah security juga tidak hanya menggunakan satu server saja ya, tapi ada beberapa server yang menggunakan penyimpanan dan meminimalisir ya kemungkinan hal-hal yang buruk atau yang tidak diinginkan, misalkan kehilangan data ya. Dan biasanya kalau terhapus itu tidak langsung terhapus ya, masih bisa ada masuk ke dalam apa namanya kayak recycle bin gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hapus itu masih masuk di dalam ini sampah gitu. Saat ini saya hapus ini masih ada masuk di dalam sampah. Jadi apa namanya tidak langsung sepenuhnya terhapus gitu ya. Jadi masih masuk di dalam sampah. Dan ini masih bisa kita kembalikan lagi kalau bila diinginkan masih bisa kita kembalikan lagi. Ya. Jadi masih bisa kita kembalikan lagi. Ini kalau mau kita hapus permanen ya kita hapus permanen gitu. Jadi, makanya dia akan hilang. Jadi kalau kita hapus ya aman. Kalau tidak terhapus ya. Kalau kita hapusnya tidak sengaja. Bahkan kalau disengaja pun juga masih aman. Ya. Kemudian cara kerja untuk penyimpanan cloud ini jelas ya, lebih berguna bagi pengguna. Sedikit ruang space ya dibutuhkan karena tidak ada proses install. Ya, selain itu juga dapat menghemat biaya, memperoleh media penyimpanan cukup biaya yang rendah ya, sangat rendah atau mudah sekali untuk dioperasikan penyimpanannya.
Nah, contoh-contohnya adalah ini ya, di sini contoh-contohnya. Mungkin ada Google Drive. Saya kira kalau Google Drive sudah rata-rata mungkin sudah familiar ya. Jadi Google Drive ini siapa yang tidak kenal ya perusahaan ini. Google Drive memberikan layanan aplikasi untuk penyimpanan dan memberikan juga untuk pengelola data secara virtual, ya, familiar kita sebagai Google Drive. Jadi aplikasi ini ada sejak tahun 2012 ya. Merupakan hasil pengembangan ekspansi dari Google Doc ya. Dan aplikasi ini memungkinkan para pengguna user untuk punya akses penuh ke file yang di-download dan mungkin juga pengguna lain ya untuk dapat mengakses. Nah, Google Drive ini dapat digunakan kapan saja, di mana saja ya, yang berada di dalam jaringan internet. Kapasitas free-nya adalah 15 GB tadi ya. Jadi seolah kita punya sendiri kayak flash drive. Dan itu bisa kita install di aplikasi kita, bisa secara online, bisa diinstal membentuk kayak Google Drive gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Mega. Ini yang kedua adalah ini Mega. Ini kalau misalnya kita namanya saja juga Mega ya. Mega gitu aja, coba ya. Kalau Mega aja, nah ini Mega. Jadi pada awalnya ini megaupload.com namanya, bukan itu ya. Coba ini saya copy aja. Mega upload. Nah ini namanya megaupload.com ya. Nah, ini megaupload.com. Mega ini download, ada yang megaupload.com. Mungkin ini aja ya, megaupload.com. Nah, tidak ada di sini. Nah, kalau kita buka di sini aja, copy lewat sini aja ya, megaupload.com. Jadi ini megaupload ini sudah tidak ada ya. Ini menyediakan arsip ya, hosting. Jadi dia biasanya mungkin ini nama lainnya ya. Nah ini, jadi nama ini sekarang jadinya ini ya, Mega IO. Jadi ini merupakan apa namanya, media penyimpanan ya, online. Ini launchingnya tahun 2013 ya. Ditawarkan terutama memakai aplikasi berbasis web dan juga sistem operasi smartphone. Jadi ini untuk Windows Phone ya, Android, iOS ya, menjadi alternatif penyimpanan cloud ya. Mega ini kapasitas penyimpanan free-nya adalah 20 mega. 20 mega. 20 giga malah ini. Kalau tadi 15 giga ya. Kalau ini 20 giga free dengan nah, jadi free-nya adalah 20 giga. Jadi kalau kita mau coba free ya, jadi kita harus pasang. Ini nanti Anda bisa coba ya, bisa dicoba. Nah, tapi ini di sini harus daftar ya, Mega. Kebetulan saya belum punya ini ya. Nah, nanti patut dicoba ini. Jadi free-nya di sini adalah 20
20 giga, cukup lumayan besar, 20 giga. Ya. Kemudian lainnya lagi adalah Mediafire, ya. Mediafire. Mediafire ini juga sama ya. Ini media penyimpanan, mediafire.com. Ya, ini media sharing lainnya juga ya, memiliki nama aplikasi Mediafire, menawarkan bandwidth baik download maupun upload yang tak terbatas ya. Jadi, kalau yang Mediafire ini dia kapasitasnya adalah 10 maksimal 10 giga ya. Jadi 10 giga. File yang dapat diunggah maksimum adalah 4 giga untuk user bisnis, dan file yang diunggah adalah maksimum 10 giga, 4 giga ya, untuk yang pengguna pro. Untuk user gratis ya. Jadi di sini ya ada ini. Jadi kalau mau daftar ya harus login dulu ya. Di sini harus buat dulu ya. Nah ini basicnya free ya. Free-nya 10 giga. Jadi get basic ini kita free. Dan di sini add support download. Dia bisa download, bisa upload di sini. Tapi kalau yang bisnis ini sampai bisa untuk 100 user ya. Ini sampai 2 tera, berarti ini untuk bisnis ini bisa untuk 100 user, bisa buat user per bulannya $50 ya. Ini $50. Ini bisa download ad free 2 tera 50 giga per file. Jadi satu filenya itu 50 giga. Kemudian long term storage, no CAPTA, direct link file, file drop, browser support, password, banyak ya. Kemudian kalau yang hanya user itu $5,3 ya per bulan. Ini dia bisa ini, jadi 1 tera. Tapi ini masih bayar ya. Ya kalau yang mau pakai free-nya ya ini ya, 10 giga ini aja. Ya, 10 giga nanti kita buat usernya di sini. Pilih bahasanya nanti di sini. Bahasanya bahasa Indonesia tidak ada ya. Jadi pilih bahasanya. Itu. Jadi bisa format-format yang didukung di sini bisa untuk video, image, teks ya. Jadi ini Mediafire ini kebanyakan untuk video ya. Untuk video. Jadi untuk video contohnya MP4, Movi, AVI, MPEG, WMV, PLF, 3GP ya. Kemudian image, gambar. Nah ini sangat cocok untuk itu ya, untuk image, gambar. Tapi sebenarnya juga untuk file juga ada ya, BAP, doc, Excel, PowerPoint juga ada. Ini penggunaan Mediafire. Kemudian pcloud, pcloud, pcloud ini juga sama ya. Ini lebih dari 12 juta orang memilih ini ya sejak tahun 2013. Ini ada di Swiss ya. Ini tujuannya untuk menyimpan ya, menyesuaikan penyimpanan cloud dan layanan. Ini berfokus pada backup ya, dokumen penting cloud. Jadi misalkan untuk smartphone, laptop atau perangkat-perangkat lainnya ya. Nah, di sini menawarkan 10 giga free storage ya. Jadi 10 giga
free storage, ada file manajemennya, sharing, security, file versioning, backup, ya, digital asset management. Nah, jadi ini perlu dicoba juga ya. Ada misalnya Anda mau coba versi desktopnya, sepertinya ada juga ini. Ini download ini, ya, ini, versi desktopnya juga ada. Ya. Ini versi desktopnya. Jadi kita bisa menginstal seperti kayak Google Drive gitu ya. Jadi versi desktopnya juga ada. Ya, jadi makanya bisa ditingkatkan secara virtual, dan ini bisa di-upgrade ya, tidak hanya apa namanya 10 GB, tapi nanti mungkin bisa di-upgrade. Coba kalau saya menggunakan akun ini, loginnya mungkin bisa juga ya. Nah, bisa. Berarti ini login kompatibel juga dengan akun Google Drive. Nah, jadi kalau misalnya ini ada dua, saya di sini berarti punya sekitar berapa? Ini 10 sama Google berarti 20 giga ya. Jadi bisa 20 giga saya. Nah, ini. Di sini ini ini saya sudah punya di sini 3 giga 6 ini ya. Ini kalau kita mau gunakan, tapi kalau versi cloud-nya continue PC cloud back. Dan nah, jadi di sini kita bisa ada backup otomatisnya di sini malah. Nah, ini backupnya. Jadi mau tetap backup mana? Ini kalau filenya di sini. Tapi kalau di sini sudah tertata seperti ini ya. Kemudian yang di sharing apa? Bisa juga di sini. Linknya nanti folder. Ini kalau ini file musik, picture, video. Nah, ini punya kapasitas apa namanya 10 giga ya. Dan kita ada manajemennya juga di sini ya, ada memanage ya, beda dengan yang Google Drive tadi, tidak ada. Kemudian lainnya lagi adalah iDrive ya. iDrive iDrive itu mana ya? Tidak ada ya iDrive. Oh, ini iDrive Pak, ini iDrive. Ini aplikasi juga alternatif ya. Ini menawarkan juga 10 giga ya, 10 giga free storage ya. Tinggal nanti bisa coba kalau ini saya sign up. Nah, ini ada yang pro, bayar juga ya, 5 tera, 1 tera, 150 giga ya. Bayarnya ini per tahun, tapi ini ya. Kalau yang per bulan beda lagi nanti ya. Kemudian ini yang agak lebih umum juga ya, OneDrive ya. OneDrive. Nah, ini OneDrive ini mana di sini OneDrive. Nah, ini Chrome, Google ya, OneDrive ya. Coba kalau saya paste di sini OneDrive, login OneDrive. OneDrive ini juga sama ya, ini punyanya Microsoft. Kalau ini ya OneDrive, tadinya SkyDrive, sekarang jadi OneDrive ya. Ini dia sinkron ya dengan ini Office, tapi di sini sayangnya emailnya harus email yang punyanya Microsoft ya. Jadi kalau misalnya kita create di sini, nah, di sini kita harus punya ini
emailnya .com. Misalkan ini bisanya ini Outlook, Hotmail, jadi kita hanya punya ini. Selain ini tidak bisa, jadi kita harus membuat punya email Outlook ataupun Hotmail. Jadi kalau kita punya Outlook atau Hotmail bisa di sini. Dan di sini kapasitasnya gratisnya adalah 5 GB ya. Tapi bisa di-upgrade hingga sampai 1 tera ya, gitu. Ini jadi OneDrive ya. Jadi nanti bisa di apa namanya dicoba. Kemudian ada juga box ya, box tadi ya, box box. Jadi box ini dia kapasitasnya adalah 10 GB juga ya, free ya, box. Kapasitasnya adalah free 10 GB ya. Kemudian eDrive, Pak, eDrive juga ya, eDrive. eDrive ini juga kapasitasnya ini 5 GB ya. Kemudian ini yang tidak familiar, ini cukup familiar juga ya, Dropbox. Nah, Dropbox mungkin banyak orang yang menggunakan ini ya, Dropbox ya. Jadi Dropbox ini kapasitasnya juga cukup apa namanya, cukup besar juga ya. Sign up, ini dia bisa pakai akun, enaknya di sini dia bisa pakai akunnya apa namanya, Google ya. Pakai Dropboxnya saya pakai akunnya Google ya di sini. Nah, ini bisa person di sini oh ini free 30 hari ya Dropbox. Tapi kalau yang ini 5 GB ya, tapi ini sama juga 3, ini hanya bisa pakainya 30 hari tok ya, 30 hari ya, Dropbox. Nah, itu ya itu coba di antara ini semua tadi yang media-media storage ya yang bisa kita gunakan, yang bisa kita temui di internet ya. Nah, mungkin di antara ini yang paling familiar ya, ini paling Google Drive, Mediafire, OneDrive, Dropbox. Kalau yang lainnya mungkin jarang orang menggunakan atau menjumpai. Oke, mungkin itu saja. Mungkin nanti yang ini bisa Anda coba ya, cloud storage ya, bisa Anda coba semua satu-satu kalau bisa ya, dipakai untuk nyimpan ini. Tapi ya kalau bisa login passwordnya jangan sampai lupa ya. Login passwordnya lupa ya sudah ya, gitu. Sama saja ya, terkubur selamanya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas.